Belum berminat. Belum berminat. Tapi sudah ada ajakan. Tapi udah ada dibujuk untuk maju ya Pak? Itu yang bilang siapa? Pak Romi. Oh, Pak Romi. Jadi dia melobi beberapa termasuk Pak Dudung katanya. Iya. Tapi Bapak sudah menyatakan langsung bahwa Saya tidak. oh, karena apa Pak alasannya? Saya tidak berminat, saya belum mau berpolitik ya. Oh. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat, itu Jenderal Dudung Abdul Rahman, tak berminat berebut kursi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Padahal posisi Ketua Umum Partai itu posisi yang strategis loh. Posisi yang menguntungkan. Apalagi partainya juga bukan partai baru. Partai yang punya sejarah panjang dalam perjalanan bangsa, seumuran dengan PDIP. Kenapa Pak Jenderal nggak tertarik? Sedangkan banyak tokoh itu kemecer. Kemecer tuh pengen banget. Itu sama posisi itu. Banyak politisi bersedia berkorban apapun asal bisa terpilih jadi ketua umum partai. Nah yang ini kok nggak begitu? Sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Darat, tawaran ini mesti menggiurkan. Setidaknya buat masa depan dirinya 2029 mendatang. Apa Pak Dudung belum pernah ngerasain sendiri gimana privilege sebagai ketua umum partai? Loh, mas kita tahu loh, P3 nggak lolos ke Senayan dalam pemilu tahun lalu. Tapi infrastruktur P3 itu wis mateng. Hampir di semua provinsi dan semua daerah, baik tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Beda banget dengan banyak partai mediocre lain, termasuk PSI itu. Apa penolaknya itu disebabkan kemarin Ketua Mahkamah Partai Bung Adi Irfan menyodorkan nama Pak Jokowi. Terus pekewo. Bisa jadi Pak Dudung ngeri juga itu. Misal mesti ketemu mantan bosnya. Nek ketemu biasa nggak apa-apa. Ini kan mau ketemu diajang perbuatan Ketua Umum Partai. Wah ya rasanya ora penak. Mungkin itu alasan yang dia nggak bersedia. Sebagai orang yang sempat jadi bawahan, dia pasti ngerti bener. Gimana sepak terjang Jokowi barangkali. Apa yang diketahuinya selama ini. Itu bikin ngeper buat ikutan tarung jabatan. Lo melihat nama lain calon ketua umum P3 yang diungkap Gus Romi. Pasti Pak Dudung tuh gak begitu khawatir. Kan Gus Romi menyodorkan tuh nama Pak Anies, Gus Ipul, Pak Sandiaga Uno, Gus Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, sama dirinya Pak Dudung itu. 4 nama lain yang sepadan. Tidak dominan juga, dan dia nggak ada rasa pakewo. Yang sudah merespon itu Gus Ipul, intinya tidak bersedia. Jabatan ketua umum itu tanggung jawabnya banyak dan dirinya merasa tidak sanggup. Nah sampai sekarang belum ada satupun nama yang bersedia buat diajukan ke muktamar. Nah balik ke Pak Dudung, bertanding di partai bisa jadi belum pernah muncul di pikirannya. Sebagai prajurit mungkin politik itu nguruweti, bundeti, nganggo perdebatan dan semacamnya lah. Beda dengan di militer yang chain of command, komando siap komandan, sehingga lebih suka jaga jarak dengan partai politik. Nah disebutnya nama Jokowi dan ditawarkan oleh ketua mahkamah partai bisa turut mempengaruhi mentalitas Pak Dudung ini. Siapapun ngerti kok, ngadepi wong Solo itu tidak pernah mudah. Jangankan hanya sekelas Pak Dudung, negara aja takluk sama Jokowi itu. Diubek-ubek, ditekak-tekuk. Kita semua ngerti lah kayak apa Pilpres kemarin. Partai sebesar PDIP juga ditinggal begitu saja, dikhianati tanpa pamit. Pak ngerti toh akhlak. Sampai-sampai banyak orang mengatakan sebagai pengkhianat. Meskipun dalam partai itu renek pengkhianat. Tapi itu kata-kata, kalimat yang sangat mudah diucapkan dari orang yang tidak tahu asal-usulnya. Mesti belum ada kepastian. Konfirmasi resmi bapaknya Gibran ini bersedia apa enggak Pak Jokowi ini jadi calon ketua P3. Kan Jokowi juga lagi digadang-gadang buat jadi ketua umum PSI. Gantiin anaknya. Bila disandingkan antara PSI sama P3, ya jelas lebih matang P3 meskipun sama-sama tidak masuk Senayan. P3 ini partai lama yang semua sudah dimiliki, sudah siap. Termasuk sekretariat.
Bisa jadi hampir semua kabupaten kota ada di DPC. Ada kantornya. Dan Pak Dudung mestinya bisa menganalisa dulu soal keseriusan Jokowi. Mau ke PSI atau ke P3. Lalu sebagai bekas anak buah kan bisa nanya. Kepastian dia itu ke partai Mawar Pink atau ke partai Kabah kan bisa. Jangan dikira mudah loh buat Pak Jokowi terpilih di P3. Soalnya dalam Pilpres terakhir P3 kan nggak ngusung Prabowo Gibran. Itu yang pertama. Kedua, meninggalkan PSI itu sama saja menenggelamkan masa depan politik Kaisang. Ini ya dudu urusan sepele ini. Bakal rodok ngabot-aboti pikir. Lalu yang ketiga, di internal P3 sendiri yang nggak suka Jokowi ya banyak. Walaupun nama dia disebut sebagai ketua Mahkamah Partai terus diprediksi bisa membawa partai kembali ke Senayan. Walah, batala. Kader dan simpatisannya percaya saja. Oh enggak. Akan ada banyak struktural di bawah menolak Jokowi. Jokowi sekarang bukan apa-apa. Dan banyak permasalahan yang menimpa dirinya, keluarganya. Dan sepak terjang manuver politik yang sekarang nilainya negatif. Bisa merugikan partai itu sendiri. Kalau tentang kemampuan Jokowi mengondisikan DPC hingga DPW memilih dia, mungkin bisa. Duitnya oke. Hanya saja berisiko P3 terpecah. Akhirnya. Kemungkinan ada P3 kubu tandingan. Nanti ada P3 perjuangan nggak repot. Bisa terbuka lebar loh ini. Lawang Demokrat yang nggak ada gonjang-ganjing bisa bedunduk, ada KLB, ada pengurus tandingan yang diketuai Jenderal Muldoko saat itu. Terus bila beneran jadi ketua umum P3, Jokowi bakal baik-baik saja. Ya belum tentu. Mengkonsolidasikan partai setidaknya buat nyampe pemilu 2029 dibawa dalam ketenangan. Ya embuh, masih banyak ganjalan. Meski di internal P3 banyak kader senior, justru malah lebih susah ngatur mereka dibandingkan dengan kader-kader muda yang mungkin di PSI. Kan semua tahu. Sekarang ini Jokowi sedang banyak disoroti. Ada saja yang muncul di pemberitaan, hampir bisa dilepaskan dari kaitan Jokowi. Ijazah palsu, ribut-ribut ijazah sarjana, ketidakmampuan Gibran sebagai wapres, statusnya pecatan pengkhianat PDIP, dugaan cawe-cawe di pemerintahan, ya, ngubek-ngubek MK, ngubek-ngubek MA, ngubek-ngubek KPU, ya, cawe-cawe pilpres, cawe-cawe pilkada, banyak kasus korupsi di kementerian yang sekarang terungkap. Dan itu dilakukan pada waktu kepemimpinan Jokowi 10 tahun yang lalu. Hampir semua kementerian tersangkut korupsi. Dari Kementerian Pendidikan, Agama, BUMN, Kominfo, wah sembarang kalir kementerian tersangkut korupsi. Dan sekarang baru terungkap. Dan kasus-kasus terjadi di waktu Jokowi masih presiden. Peristiwa-peristiwa minor itu tidakkah jadi presiden buruk? Apa yang begituan masih membuat Jokowi percaya? Mudah buat duduk jadi ketua umum P3. Mbok kira dengan tumpuk undungnya persepsi publik pada Jokowi tidak bikin DPW dan DPC P3 pada bereaksi. Dalam muktamar mereka enteng saja milih Jokowi. Sekarang masih anteng, tidak ada pro kontra. Sebab belum ada tanggapan atas lontaran Bung Ade Irfan ini. Jokowi belum bicara. Ya walaupun ditanya wartawan, kita bisa nebak. Kira-kira akan nyauri ke piye. Sudah biasa. Kata-katanya cuma itu aja. Kita lihat misalnya beneran diseriusi. Jokowi datang ke DPP P3. Ketemu Bung Romi misalnya. Atau kemudian ngobrol sama Pak Sandiaga Uno. Itu tensi politik di internal P3 akan hangat. Panas. Mulai ada riak-riak yang terjadi. Sayangnya sewaktu Pak Dudung ditanya wartawan. Atas tawaran Bung Romi itu langsung nolak. Belum mau berpolitik katanya. Lah ya wong bekas prajurit kok wajar menjawab begitu. Padahal nek buat tes the water, sekedar cek sound, kan nggak apa-apa. Ngomong gratis loh Pak. Pak Dudung bisa komentar nanti. Emang P3 butuh saya, gitu. Harganya naik Pak Dudung itu. Di P3 banyak tokoh muda yang potensial. Saya mesti belajar sama mereka dulu. Bisa gitu. Jawaban-jawaban ngambang gitu akan jadi sesuatu yang nantinya berkembang. Harga politik Pak Dudung bisa naik. Bisa dicermati sih nih. Apa saja yang jedul di permukaan.
Pak Dudung jangan tergesa-gesa menolak. Pak Dudung akan diundang buat podcast di mana-mana nanti. Tinggal digoreng aja tuh. Ya hidup-hidup buat sinau politik lah. Selain itu sambil ngelihat dari Solo ada pergerakan buat ikutan rebutan kursi ketua umum apa enggak. Rebutan P3 apa rebutan PSI, ngono loh. Tapi ya semua balik ke Pak Dudung. Barangkali disebabkan baru saja pensiun. Insting politiknya belum main. Wah nanti kalau sudah di dalam Pak, nyenengkeh itu. Ditambah sekarang ini masih punya jabatan penasihat khusus presiden. Bidang politik keamanan. Nah tinggal dia emang masih pengen eksis di pemerintahan apa tidak. Itu saja sih. Apa Pak Dudung takut izin ke presiden? Mau gabung ke P3? Aneh minta izin nggak akan disetujui, malah disuruh ke Gerindra paling nanti. Untuk memperkuat Gerindra. Itu menaikkan red grade harga politiknya Pak Dudung. Jangan tergesa-gesa menolak Pak. Apa Pak Dudung nggak tahu P3 itu punya banyak wakil rakyat. Di tingkat provinsi tapi sama kabupaten kota. Beberapa petinggi P3 juga lumayan potensial untuk digerakkan, dijadikan ujung tombak. Buat persiapan pemilu 2029. Bila ikut perebutan kursi ketua umum tahun ini, peluang buat mengangkat partai durasinya lumayan panjang, 4 tahun. Dengan jabatan yang ada loh. Dia bisa ngumpulin elit P3, kemudian dikonsolidasikan kembali. Masih panjang Pak. Ada Gus Romi yang masih terlihat aktif, ada Gus Yassin yang sekarang jadi wakil gubernur Jateng. Masih ada Pak Lukman Hakim yang pandangan-pandangan politiknya menyejukkan. Masih ada Pak Sandiaga Uno. Kayak apa kekayaannya? Punya 4 tokoh itu saja. Itu jauh lebih mending, bisa jadi buat banyak ngambil peran. Jangan tolak Pak. Sebagai penasihat khusus bidang politik keamanan, kan bisa minta tambahan jatah kursi menteri buat P3. Nah, Gus Romi harus terus bergerak nih buat mendinamisasi partai. Kalau angslup lagi, nama P3 bisa makin tenggelam dan susah untuk kembali ke Senayan. Dan ini jadi gambaran. Resiko bergabung ke partai pendukung pemerintah akan ada beban buat banyak yang kritik. Sedang bila pasang badan, program-program pemerintah sekarang, titik lemahnya di mana-mana. Susah untuk ditambali semua. Oke ya, salam untuk Pak Dudung agar tetap semangat dalam mewarnai politik Indonesia. Jangan salah paham, salam begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.